Asal-usul permainan congklak. Congklak memiliki asal Afrika atau baik di dunia Arab, tergantung dari teori sarjana yang Anda memilih untuk percaya. Beberapa bukti tertua ditemukan di National Geographic, disponsori tempat penggalian arkeologi dating kembali ke 7.000 ke 5.000 SM Hatir. Dalam hari Yordania Excavations dari rumah terbongkar kapur yang kental dengan dua barisan paralel sirkular depression tata letak yang mudah dikenali ke arkeologis digali sebagai congklak papan bermain murah yang dicatat sarjana untuk pelaksanaan program yang berasal dari Mesir Kuno Empire. Umur tentang 15 sampai 11 abad sebelum Masehi. Banyak ahli menduga bahwa congklak Mei sebenarnya merupakan permainan papan tertua lamanya. Tercatat paling awal tulisan-tulisan yang menggambarkan permainan yang ditemukan di referensi ke Mancala, teks agama di Arab dating ke abad. Beberapa sarjana percaya bahwa permainan berasal dari Timur Tengah dan dari sana tersebar ke Afrika. Kemudian permainan menyebar ke Asia dengan pedagang Arab dan datang ke Arabia sekitar 1640 melalui perdagangan budak Afrika. Tenaga ahlinya di tempat yang asal Afrika Tengah. Saat ini permainan ini dikenal oleh banyak nama di seluruh dunia. Nama ini diambil dari budaya lokal dengan menggunakan kata-kata yang mencerminkan tempat permainan dimainkan dengan cara yang unggul. Modus dari bermain dengan papan atau counter digunakan. Hal ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai hubungan hitung dan ambil. Di negara-negara Arab yang paling umum adalah nama Mancala. Bahasa Arab arti kata dalam bahasa Inggris untuk berpindah. Di beberapa negara Afrika Barat yang depression di papan yang disebut sebagai warni atau wari yang berarti rumah, sehingga ia memberi nama wari. Permainan di Indonesia dikenal sebagai adi, yang juga merupakan nama dari bibit yang digunakan untuk main game. Congklak di Indonesia, congklak dikenal oleh berbagai nama dari daerah ke daerah. Nama yang paling umum congklak diambil dari Cowries Hill yang umumnya digunakan untuk main game. Di Malaysia dikenal sebagai congkak. Nama yang banyak digunakan di Provinsi Sumatera dan di Jawa. Permainan ini dikenal sebagai congklak, dahakon atau dahakonan. Di Lampung, permainan ini disebut dentuman lambang. Di Sulawesi, permainan ini disebut sebagai mokaotan, mangga lenceng, agalancang, dan nogarata. Congklak referensi hipnotis untuk menunjukkan pada permainan yang dimainkan oleh bangsawan putri dan Jawa. Hal ini kemungkinan besar pedagang yang asing karena dekat dengan kelas atas. Congklak dikenal kepada mereka. Dengan panikan waktu, congklak popularitas tumbuh hingga kini banyak dimainkan oleh masyarakat umum juga. Di sebagian besar daerah, bermain congklak dibatasi untuk remaja putri, remaja dan perempuan dalam waktu senggang
dilihat sebagian luas. Permainan di beberapa daerah adalah congklak dimainkan oleh anak laki-laki dan anak laki-laki juga di Sulawesi. Sejarah permainan ini hanya untuk bermain selama masa kecil hati. Setelah kematian seorang kekasih, ia diangkat tebu untuk bermain gema di lain waktu. Di Jawa Tengah dalam prasajarah kali congklak digunakan oleh penati untuk menghitung musim, untuk tahu kapan untuk tanaman dan panen, untuk memprediksi masa depan. Pemutaran papan yang terbuat dari kayu dengan variasi dari pulau ke pulau dalam jumlah lubang pada masing-masing pihak, baik 5, 6, 7, atau 9 lubang. Semua papan ada 2 rumah tokohole, satu pada setiap akhir desain yang berbeda. Dari yang sederhana, lugas hutan ke kapal berbentuk papan untuk bermain, sangat dihiasi papan. Di Jawa Tengah, rumit desain memanfaatkan Jawa Naga yang umum dragons dari wajah kedua berakhir dengan ekor dekorasi bagian samping. Papan dan kaki suspending board up of the floor. Congklak papan elaboratelli dapat diukir dan dilukis dengan emas dan warna merah yang populer. Sebagian besar, namun yang relatif sederhana, yang terbuat dari kayu seperti pada arkeologi menemukan di Yordania, tambang di Mojokerto, Lamongan, dan Bondowoso di Jawa Timur. Papan diukir di dalam lubang dengan batu besar. Ini sama dengan potongan-potongan yang rusak dengan arkeologi sisa-sisa waktu sebelumnya.